Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kasih-Mu. Shalom adik-adik, senang sekali Kak Charles bisa bersama dengan kalian untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang boleh Kau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami, untuk segala berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan pengertian kepada kami, karena kami mau lebih lagi mengenal-Mu, dan kami mau lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tema renungan Kak Charles pada pagi hari ini adalah ajaran sesat. Agak berat ya adik-adik. Nah mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 2 Petrus 2 ayat 1-3. 2 Petrus 2 ayat 1-3 dengan judul perikop Nabi-nabi dan guru-guru palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya. Nah adik-adik, apakah definisi ajaran sesat itu? Yang seperti kita baca tadi ya adik-adik, ajaran sesat ini bukan terjadi di luar gereja, tetapi dikatakan sebagaimana dahulu telah ada dan sekarang ada. Ajaran sesat ini diajarkan oleh guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu, ya, di sekitar kita adik-adik, bukan di luar gereja, tetapi juga ada di dalam gereja ya. Nah, dikatakan tadi ajaran sesat adalah ajaran yang bisa membuat orang binasa, tidak bisa diselamatkan kalau orang-orang tersebut percaya akan ajaran sesat tersebut. Nah, kalau terkait dengan agama ya adik-adik, ajaran sesat merupakan kelompok yang mengklaim dirinya sebagai orang Kristen, tetapi mereka menolak kebenaran yang berdasarkan Alkitab ajarkan gitu ya. Mereka menyangkal bahwa Yesus bukan Tuhan. Mereka juga menyangkal keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Mereka menyangkal bahwa kematian Tuhan Yesus tidak cukup ya untuk membayar utang dosa umat manusia. Jadi banyak kesesatan-kesesatan, ajaran sesat yang nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu ini ajarkan, dan menyesatkan begitu banyak anak-anak Tuhan ya. Nah adik-adik, penting sekali bagi kita untuk mengenali guru palsu atau nabi palsu ini ya adik-adik, supaya kita pun juga jangan sampai tersesat dengan pengajaran sesat mereka. Nah, sebagaimana kita tahu, seorang nabi atau guru adalah seorang yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran kepada orang-orang ya, supaya orang-orang bisa bertobat dari dosanya dan kembali ke jalan yang benar, supaya orang-orang bisa hidup kudus dan hidup berkenan kepada Tuhan. Seorang nabi yang benar tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, tetapi Yesus juga sudah memperingatkan ya adik-adik, bahwa nggak semua nabi itu orang yang benar. Ada juga Tuhan Yesus memperingatkan kita bahwa nabi-nabi palsu akan datang ke tengah-tengah kita semua.
dan akan berusaha menyesatkan kita semua. Di dalam Matius 7 ayat 15-18 dikatakan, waspadalah. Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah adik-adik, dengan jelas Tuhan Yesus katakan dan memperingatkan kita semua ya tentang kedatangan nabi-nabi palsu di tengah kita. Dan disebutkan dalam ayat ini ciri-ciri nabi palsu. Yang kita baca tadi yang pertama adalah nabi-nabi palsu ini adalah orang-orang yang munafik. Nabi palsu memiliki ciri-ciri karakter yang munafik ya adik-adik. Dari luar mereka tampak begitu baik, padahal dalamnya hati mereka begitu busuk, hati mereka begitu jahat, hati mereka begitu menjauh daripada Tuhan ya adik-adik. Dan dikatakan mereka adalah serigala yang buas. Mereka adalah serigala berbulu domba. Mereka menyamar seperti domba. Mereka memiliki sifat yang sangat jahat ya adik-adik. Serigala berbulu domba. Mereka berusaha menghancurkan domba-domba Tuhan, menyesatkan anak-anak Tuhan. Dikatakan dari buahnya lah kita dapat melihat mereka ya adik-adik. Dari perbuatan mereka kita bisa melihat. Ya, nabi palsu bisa saja membohongi anak-anak Tuhan ya, atau kita semua dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang rohani. Tetapi mereka tidak bisa membohongi Tuhan ya adik-adik. Hidup mereka pastilah kita juga bisa lihat hidup mereka tidak benar, hidup mereka tidak bermoral, mereka hidup dalam dosa, hidup mereka tidak kudus. Ya. Nabi palsu ini akan terus bekerja ya. Mereka akan mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat ya, supaya orang-orang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Memang seringkali kita sulit untuk mengenali atau membedakan mana yang nabi asli atau guru asli atau nabi palsu ataupun guru palsu. Ya sebabnya itu dikatakan tadi ya, serigala berbulu domba. Dan bahkan di 2 Korintus 11 ayat 14-15 ya adik-adik, dikatakan bahwa iblis dan pengikut-pengikutnya pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Sementara hamba-hambanya menyamar sebagai hamba-hamba kebenaran. Nah, ini bahaya sekali adik-adik. Iblis dan pengikutnya menyamar sebagai malaikat terang. Ya, hamba-hambanya menyamar sebagai hamba-hamba kebenaran. Ya. Yang akan Charles bacakan yang di Alkitab tadi ya, 2 Korintus 11 ayat 14-15. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi kita harus waspada ya adik-adik, karena akan sulit untuk mengenali ya nabi palsu yang mengajarkan ajaran sesat ini ya. Kita harus sangat berhati-hati ya. Nah yang kedua adik-adik, nabi palsu pun juga melakukan mujizat. Nah di dalam Matius 24 ayat 23-27 dikatakan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kita baca sampai ayat 24 saja ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, dan sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah adik-adik, ternyata nabi palsu pun bisa mengadakan mujizat. Dan walaupun kita tahu ya, mujizat-mujizat itu pasti tidak berasal daripada Tuhan. Nah adik-adik, kita ingat ya, ketika Musa berhadapan dengan Firaun di Mesir,
Dan Musa pun berhadapan dengan tukang-tukang sihir yang terkenal dari Mesir. Dan tukang-tukang sihir ini pun, walaupun mereka bukan orang-orang yang mengenal Tuhan ya, mereka dapat mengadakan mujizat-mujizat yang sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati ya adik-adik. Ketika nabi-nabi palsu itu mengadakan mujizat, ya, belum tentu mereka adalah nabi yang asli gitu ya. Kita harus berhati-hati juga bahwa mereka bisa aja nabi palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Nah, yang terakhir adik-adik, nabi-nabi palsu itu menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-3 dikatakan dengan judul perikop Roh Allah dan Roh Antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah adik-adik, dari ayat ini kita bisa baca bahwa nabi-nabi palsu tidak mau mengaku Yesus Kristus. Mereka menyangkal keberadaan Tuhan Yesus. Ya, mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah, juga ditekankan ya adik-adik di dalam 2 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Ya. Dengan kata lain ya adik-adik, Tuhan Yesus dan karya penebusannya sangat penting ya. Jadi kita harus waspada terhadap orang-orang yang menyangkal atau menolak bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita harus berhati-hati terhadap orang-orang yang tidak percaya akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kita harus berhati-hati terhadap orang yang menolak ya Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah adik-adik, demikianlah kita sudah mempelajari ya ciri-ciri nabi palsu atau guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran sesat, yang berusaha untuk memperbanyak pengikut mereka. Mereka terus berusaha untuk menyesatkan banyak orang, bahkan mereka berusaha untuk menyesatkan anak-anak Tuhan, orang-orang gereja ya adik-adik. Maka kita harus waspada, kita harus terus hati-hati ya terhadap ajaran-ajaran sesat mereka. Nah adik-adik, tetapi jangan khawatir ya. Kita memiliki Tuhan yang akan memberikan kita hikmat. Kita ada Roh Kudus yang akan terus menuntun kita supaya kita terus berjalan di jalan yang benar, supaya kita terus melakukan kehendak Tuhan, supaya kita bisa lebih mengenal Tuhan kita ya. Nah, sebagai ayat penutup ya adik-adik, mari kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 4. Dan dikatakan di situ, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah adik-adik, kepada kita semua anak-anak Tuhan, kita semua diberikan hikmat ya, untuk kita dapat membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang sesat. Kita bisa membedakan ya, Roh Kudus akan membantu kita sehingga kita bisa membedakan mana nabi yang benar dan juga mana nabi yang palsu. Roh Kudus akan menolong kita ya adik-adik supaya kita tidak tersesat dan kita tidak mengikuti ajaran-ajaran yang tidak benar. Ya, kita jangan mau mengikuti ajaran-ajaran nabi-nabi palsu yang mengajar selalu berbicara tentang hal-hal yang duniawi, yang fana ya. Kita
harus mendengarkan nabi-nabi yang benar, guru-guru yang benar, yang selalu membicarakan hal-hal yang surgawi, hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan ya. Nah, dikatakan tadi ya, setiap kita semua anak-anak Tuhan berasal daripada Allah, dan kita tidak akan mendengarkan ajaran-ajaran sesat itu, amin. Kita pasti akan mendengarkan ajaran-ajaran yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang Kak Charles bisa bagikan pada pagi hari ini. Kiranya dapat menguatkan dan meneguhkan hati kita ya, untuk kita jangan terbuai atau jangan mau mengikuti ajaran sesat. Kita terus menggali kebenaran firman Tuhan. Kita terus pelajari Alkitab ya adik-adik. Kita terus berdoa minta Tuhan pimpin kita, supaya kita tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami tentang ajaran sesat, yang mengajarkan kami tentang guru atau nabi palsu. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus terus menuntun dan membimbing kami untuk kami terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan tidak mendengarkan ajaran sesat. Kami mau terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kaulah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat berhari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.